Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi guys di podcastnya kami WCM. Waktu cerita mahasiswa. Oke, mungkin di sini kita juga kedatangan bintang tamu lagi ya. Mungkin hari ini kita tidak akan membahas sesuatu yang secara spesifik. Kita hanya akan ngobrol-ngobrol santuy mengenai kehidupan di kampus lah, apalagi ya udah semester akhir. Berat kali mah. Ya, lumayan lah. Oke, jadi sebelumnya perkenalan diri dulu dong. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dani Ramadan. Saya jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Kebetulan saya kuliah di Unimal. Unimal. Mungkin kalau kawan-kawan yang belum tahu nih, Unimal itu merupakan salah satu universitas nomor 1 di Aceh. Ya, di Aceh, lebih tepatnya di Luhuk Sumawe. Ya, di Aceh Utara. Jadi ya begitulah. Gimana kehidupan kampusnya belakangan ini, Dan? Kayaknya makin membaik lah karena pembangunan ini. Pembangunan Di tahun-tahun kedepannya mungkin. UKT naik. UKT Kalau itulah. Kalau UKT itulah memberatkan sekali itu. Itu saya bagi kami mungkin yang angkatan 21 mungkin agak kurang tahu ya mengenai pembahasan UKT itu. Bagi angkatan-angkatan kalian yang mungkin di bawah kami, ada nggak sih Kalau informasi-informasi mengenai isu kenaikan UKT ini? Kalau di angkatan kami masih sama bang, kayak angkatan abang gitu lah. Masih stabil lah gitu UKT-nya, nggak ada turun naiknya. Kalau yang ku denger nih ya, di angkatan 23 baru ada kayak penaikan gitu. Oh, berarti untuk angkatan kita belum kena lah ya? Belum kena lah. Alhamdulillah lah. Sepertinya kita bisa menyelesaikan perkuliahan dengan tanpa tanpa mengeluarkan banyak biaya, karena ya seperti yang kita ketahui kenaikan UKT ini juga sangat memberatkan mahasiswa sebenarnya, yang sebelumnya cuma sampai UKT berapa? UKT 5 ya? Ya awalnya. Iya nggak sih? Iya. UKT 5. Banyak nggak tepat sasaran lah kalau Ya, tapi kalau sekarang karena kenaikan UKT ini jadinya sampai ditambah sampai UKT berapa kalau nggak salah, entah UKT 7 entah UKT 12, tapi masih dengar-dengar ya, masih isu. Soalnya kemudian juga sempat didemo sama mahasiswa. Iya, betul bang, betul. Tapi nggak tahu hasil keputusannya nanti gimana, Bro. Oke, untuk perkuliahan sendiri, Dan. Woi, apa itu? Kau ada Astagfirullah. Lagi enak ngobrol. Kas kaki juga. Dah dia dulu kan. 1, 2, 3. Nah, mungkin abang mau nanya nih, Dani sendiri berasal dari mana? Saya tuh berasal dari Langkat, ya dari luar Aceh gitu. Luar Aceh. Dari luar Aceh. Langkat. Sumatera Utara lah ya. Sumatera Utara itu. Dekat ya. Memang Sumatera Utara bang. Iya, maksudnya Langkat. satu pulau Iya. lah, agak beda pulau. Kenapa ambil di Unimal? Gimana bang ya, kalau pengen sih ngambil di Medan kemarin tuh, cuman kayak ngeliat orang tua kan kayak di sana tuh beda bang biaya sama di sini bang, relatif lebih murah di sini dibandingkan di Sumatera Utara. Berarti Kayak uang kos gitu, uang makan lebih mahal di Sumatera Utara. Kalau di Aceh murah. nggak murah, nggak bisa dibilang murah sih bang, kayak terjangkau lah, standar. Cocok Berarti lah. bukan karena aku tuh pengen kuliah di Unimal, berarti bukan karena emang keinginan sendiri untuk kuliah di Unimal, bukan, tapi karena ingin meringankan beban. Ya, saya pikir-pikir semua universitas sih sama aja. Sama. Tapi Tapi kalau pikir nih, kalau menurut Dan itu emang semua universitas sama, terus kenapa ada tuh loh yang dikatakan kampus nomor 1 di Indonesia, Universitas Indonesia, kampus, kenapa ada urutannya kalau emang dikatakan semua kampus itu sama? Kenapa? Udah berfilsafat. Gak apa-apa. Dia kalau Kita udah ngobrol, bertanya berfilsafat. kita ngobrol-ngobrol santai aja, gak apa-apa. mungkin ya kalau misalnya aku nggak bisa jawab kayaknya. di universitas lain kan misalnya ada ratingnya tuh kan. Nah, itu rasa gue bang ya, misalnya aku sebagai mahasiswa kalau
universitas ini bagus, pasti lulusannya bagus-bagus, tamatannya bagus-bagus, dapat pekerjaan yang enak gitu, kayak gampang lah gitu nyari kerja. Memang sih kalau di Universitas Malika Saleh nih dengar-dengar sih banyak juga yang nganggur gitu bang. Termasuk jurusan kita bang, fakta kan bang? Ya mau gimana lagi ya. Pada dasarnya jurusan kita nih ya, ilmu komunikasi ini bisa dimasuki oleh pihak manapun. Iya. Sementara kita nggak bisa untuk masuk ke jurusan lain nih. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak fotografer lah. Fotografer itu kan nggak mesti harus belajar dulu kita ambil jurusan fotografi baru langsung jadi fotografer. Tapi anak yang dari luar ilmu komunikasi pun bisa masuk ke mana tersebut. Sementara kita misalnya kita mau masuk ke mana? Ke hukum. Nggak bisa. Nggak bisa. Mau masuk ke nanti ke kepolisian nggak bisa. Jadi guru juga nggak bisa. Nggak ada keahlian kita di situ. Iya, makanya itu. Jadi mungkin untuk kawan-kawan kalau mau ambil ilmu komunikasi harus pikir-pikir lagi dulu. Pikir dua kali. Bukan jelek, tapi apa ya? Mungkin karena kami kemarin pas semester 5 sudah semester berapa sih kita filsafat? Psikologi komunikasi. Ya, semester 6 mungkin karena MK itulah ya. Kami mulai terbuka mengenai pemilihan jurusan ini. Karena kata dosen kami itu, jurusan kami itu bisa dimasuki oleh orang lain. Sementara kami itu gak bisa masuk orang lain ke ranah orang lain. Jadi gitulah sedikit keluh kesah. Kebetulan kami nih sama guys ya. Iya, cuma beda angkatan doang. Beda angkatan. 21 dan 22. Walaupun bedanya lebih gede. Ini sepuh saya guys. Ini sepuh saya guys. Berat. Bahas cewek ya. Situ. Aku nggak punya saya. Nek dia lah, nek dia. Bentar kalian nih lagi asing ngobrol malah kan lupa kan. Jangan di crop ini aja. Di kerap ya. Crop. Dikat. Tadi Lanjut tanya lagi ya. Kami sepuh-sepuh kayak itu. ya, 1, 2, 3. Untuk perkuliahan sendiri Dani ada ini nggak beasiswa? Oh ya, kebetulan saya beasiswa KIP bang. KIP itu apa sih? Itu beasiswa apa ya? Kontennya Cinta. Soalnya aku nggak kena beasiswa kan, jadi nggak tahu. Aku ngikutin kali sih. Cuma dapat. Jadi nggak terlalu mengikuti urusan. Jadi berarti tahunya dapat KIP itu kayak mana tuh? Nyari-nyari juga bang di misalnya sosmed gitu, ada beasiswa nih, beasiswa KIP, nyoba yuk. Nyoba rupanya lulus. Lulusnya apa tuh? Jalur undangan apa jalur apa? Undangan sama ujian ya. Pokoknya kalau istilahnya pas kami angkatan 21 SN sama SB. sama bang. Sama. SNBTN sama SBMPTN kan. Dan ini sendiri SN. SBMPTN. SB berarti jalur Ya. Soal. perlu Tes. Tes. Kenapa ambil ilmu komunikasi? Aduh, ngilan ini. Sebetulnya tuh pilihan pertama saya tuh ngambil jurusan agroekoteknologi. Kebetulan di Unimal juga, pertanian. Nah, pilihan keduanya tuh di ilmu komunikasi, Unimal juga. Nah, yang lulusnya itu di pilihan kedua. Kok bisa? Kurang tahu lah. Dulu SMA apa SMK? Rezeki di dulu SMA bang, jurusan IPA kebetulan. Oh. Linjer kali kan? Iyalah, bisa. Jurusan IPA. Pertanian. Kalau tapi kenapa kalau gak lewat? Nah, itu yang dipertanyakan dulu. Iya. Rezekinya di Ilkom. Masuk Ilkom. Alhamdulillah. Kalau abang sendiri sih bukan sengaja milih Ilkom sih, tapi lebih ke lebih ke apa ya? Ya, lebih ke tolol aja sih ya. Karena kan basicnya dulu kan pas SMK ini ya, teknik komputer dan jaringan TKJ. Jadi kenapa ngambil TI lah nih? Iya, jurusan pertama emang itu teknik informatika bang B. Cuma nggak tahu kalau ilmu komunikasi ini tuh rupanya bukan teknik, tapi fisik. Cuman tergocek karena ada kata komunikasinya. Jadi kepikirannya kan, komunikasi ini pasti berhubungan dengan komputer, HP kayak gitu kan. Rupanya enggak. Pas awal pertama kali masuk, tiba-tiba MK-nya apa? Bahasa Indonesia. Itu langsung kaget. Ini apa nih? Ini salah ambil jurusan atau apa nih? Terus apa lagi? Bahasa Indonesia, pendidikan agama, bahasa Inggris. PPKN. Nah, itu langsung kaget tuh. Bukan abang aja sih, aku pun juga terkejut tuh. Itulah makanya
Tapi syukurnya nggak ada matematika sih. Ya betul. Itulah bang alasan yang ngambil ilkom nih bang, menghindari Iya, bisa. hitung-hitungan bang. Tapi rasa abang Din suatu apa ya, kayak suatu apa sih namanya, kalau kita tuh misalnya apa namanya ya, Apa? kehormatan, bukan kehormatan, apa ya, Pencapaian. bukan pencapaian, karena gak suka matematik. Oh. Mungkin gara-gara itulah disuruh masuk ilkom. Suatu apa namanya, keberkahan. Keberuntungan mungkin. Ya, mungkin suatu keberuntungan juga ya. Makanya gak direstuin untuk lewat Ke jurusan DI. teknik informatika. Ya, Karena kan kan banyak matematika juga bang. itu kan pasti berhubungan dengan angka-angka, apalagi betul, betul. statistika itu kan yang isinya tuh angka semua tuh. Ngoding lah bang. Walaupun keinginan dari enggak sih, enggak keinginan dari orang tua sih, lebih ke keinginan diri sendiri. Dulu tuh pengen jadi programmer. Makanya ambil DKJ. Kalau ditanya pas SMK tuh ngapa ambil DKJ? Pengen jadi hacker. Jadi Enggak, udah jadi apa nih? Tahu lah. Jadi e-commerce. Udah jadi e-commerce. Ya pokoknya seperti itulah ya. Sebenarnya di Unimal nih jurusannya banyak. Tapi salah satu jurusan yang mahasiswanya banyak ya ilmu komunikasi. Favorit sih divisi. Divisi. Kalau ilkom ini. Jadi kalau adik-adik nih angkatan berapa nih seharusnya? Angkatan 2024. 2024 TW 2025 lah. Kalau mau masuk jurusan ilkom, bisalah tanya-tanya sama abang ini. Kalau masih ada dia. Yes. Kayak gitulah guys ya. Soalnya kalau dengar dari kata abang letting, jurusan ilkom di Unimal ini merupakan salah satu jurusan yang agak mudah juga untuk dimasuki. Berbeda dengan yang kayak cerita tadi seperti agro dan teknik informatika. Abang sendiri dulu pas masuk pendaftaran ke sini tuh SB. Oh sama berarti SBM berarti. Iya, lewat jalur ujian juga. Cuma yang tololnya pas SN tuh ambilnya kedokteran. Oh iya bang, berat lah itu bang. Gak bener ya, itu karena keinginan orang tua sih. Dulu pas SMP itu mama tuh nyuruhnya tuh masuk ke ini bukan kedokteran, apa sih? Yang jual-jual obat tuh apa namanya? Oh, farmasi ya, farmasi. Gak mau lah kan, katanya lebih suka komputer, ya udahlah. Daftarlah ke TKJ. Itu pun jurusan TKJ di SMK itu pun gak sesuai realita, gak sesuai apa? Iya, gak sesuai ekspektasi. Mungkin ya karena SMK-nya bukan SMK terlalu unggul kayaknya, jadinya ya gak sesuai ekspektasi. Dan di sini pas tadi Langkat lah. Diangkat dong. Itu SMA mana? SMA 1. SMA Negeri 1 Beran Barat kalau dekat kami bang. Itu kecamatannya Kecamatan Beran Barat. Tahu aku gak pernah ke Medan, penting nanya. Gak Medan bang, beda lah bang Medan. Oh beda ya? Beda. Oh beda. Beda bang. Medan tuh lebih Awal ke... masuk Sumatera kok Langkat Langkat. dulu, Langkat. Langkat tuh yang ini ya? Yang banyak pohon sawit di kiri kanan tuh iya, ya? Bang. Oh itu ya? Langkat dulu. Pernah soalnya sekali pas SD, sekali doang. Sampai sekarang gak pernah lagi. Apa agenda bang ke Langkat dulu? Gak ada sih, lebih ke Gundaling tuh kan? Gundaling. Apa tuh? Puncak Gundaling. Oh puncak Gundaling ya, di Brastagi ya? Brastagi. Banyak ke situ lah. Ini daerah Sumatera Utara. Entah acara apa, entah ini mama abang tuh ada kawan situ. Hiburan lah. Ya sambilan silaturahmi lah gitu. Itulah pertama kali dan terakhir kali sampai sekarang belum pernah keluar aja. Nantilah main-main kita ya ke sana ya. Insyaallah. Kalau Kita selesai ini dulu. Oke, untuk Dani sendiri di kampus ada ikut ini enggak organisasi? Kalau organisasi, aku ikut ini bang, organisasi himpunan mahasiswa Langkat. Himpunan mahasiswa asal aku itu. Awalnya tuh aku kayak mana bang, yang di semester 1 tuh diajak-ajak lah gitu, kayak ayolah ikut Himala gini, seru loh katanya, ini rumah sendiri gitu katanya. Kalau nggak diajak nggak mau ngerti? Nggak mau lah bang. Kayak apa, aku mikir gitu bang, apalah himpunan nih, kayak ngumpul-ngumpul doang gini. Rupanya pas gabung dan bang, enak gitu, kayak kan sama Langkat gitu kan, beda. Aku kan
mahasiswa inian luar Aceh kan, kalau sama orang Aceh pasti canggung lah gitu ngomongan. Kalau ini kayak biasa gitu, kan biasa ngomong. Karena orang sendiri semua ya. Yang mau ngomong apapun ya bebas. Iya bebas. Kayak ya udahlah gabung lah ngetes, rupanya ketagihan bang gitu lah. Setiap ada acara ikut gitu. Ikut ini juga bang kepengurusan sekarang. Bagian mana? Bagiannya di Infocom tuh. Kirain Informasi dan komunikasi. Kirain langsung jadi ini ya, apa ketua? Ketum. Kenapa ambil Infocom? Tertarik juga ke ini kan? Karena kan sesuai bang sama jurusan ilmu komunikasi. Kebetulan ada juga cutting yang ngajak nih. Ada Ilkom juga. Nah akhirnya tuh aku ngetes lah tuh bangan masuk. Awalnya pertama kayak apa lah kayak gini himpunan nih kan. Rupanya ada kegiatan tuh bang, kegiatan aku ikuti nih. Oh ternyata enak bang kegiatan nih, gak kayak di himpunan-himpunan ini lain gitu. Beda lah kan gitu. Oh ya udahlah ketagihannya aku kan bang. Ya mungkin satu sisinya juga mungkin karena di himpunan itu mungkin karena orang kita semua. Iya karena orang kita ada perbedaan bahasa. Jadi kayak ngomong itu pun enak bang. Beda sama kita ngomong kayak sama orang nggak kenal kan canggung kan ya. Iya dan di sendiri kan dari luar Aceh nih ya. Iya betul. Selama perkuliahan di Aceh nih ya, pernah nggak sih ngerasa kultur shock lah istilahnya, apa yang membuat dan itu pas ini kok kayak gini. Iya rasa beda gitu. Apalagi kan yang kita tahu kalau Aceh ini kan salah satu wilayah yang satu-satunya bahkan yang menerapkan syariat Islam di Indonesia. Merasa kayak karena aku biasanya kalau di Langkat kan beda kali bang ya sama di sini. Beda, walaupun letaknya dekat. Kalau gini bang ya, kalau aku sendiri ya merasa kayak di Aceh ini aku pertama masuk kayak tertekan gitu bang, istilahnya tertekan lah. Kayak semua tuh dilarang di sini, beda kayak di sana kayak bebas ya. Misalnya nih aku bawa cewek nih ya misalnya di jam misalnya pulang nih keluar nih malam nih bang, di jam 10 malam tuh kayak kita udah kena tegur gitu. Kayak jangan pemuda setempatnya janganlah keluar malam-malam kali gitu. Kan masih jam 10 kok, di sana tuh masih wajar bang kalau jam 10 sampai jam 12 sampai jam 12 wajar, gak ada yang wajar. Kayak di sini ditegur gitu. Beda lah pokoknya bang kalau di sini. Kalau selain dari segi apa tuh, dari segi kehidupan sehari-hari misalnya saya kayak makanan atau apa kayak itu merasa nggak sih? Makanan bang ya, kalau biasanya kan saya kan baru pertama kali nih merantau nih ke Aceh kan. Kayak makanan yang di perantauan ini terasa kurang rasa bang itu. Kayak apakah masakan emak tetap kalau di daerah asal aku nih bang ya, kalau makan tuh kalau nggak pedes, kalau di sini kan sambal tuh kayak iya, kalau di Aceh tuh rata-rata pedesnya. Kalau nggak asin ya manis. Asin Itulah. ada asinnya dikit lah. Kalau bagi aku bang, kalau makanan tuh nggak pedes, nggak makanan namanya. Kayak orang ini ya, kayak orang Sumatera Barat kan dan ya. Apa kayak gitulah bang. Biasaan makan pedes kan di rumah, memang dari keluarga gitu sih. Kalau dari segi lainnya nggak ada. Kalau nggak ada sih bang. Untuk kehidupan kampus sendiri nih menurut sudut pandang Dani, kuliah dengan apa ya maksudnya, kuliah di antara orang-orang yang berbeda suku dengan kita lah. Adaptasi. Oh Saya kan kayak ini kan Dani kan dari luar Aceh nih, terus kuliah di tempat perkumpulannya orang-orang Aceh. Tuh mana? kalau di kuliahannya nih sih bang ya, kalau di kuliahannya tuh orang-orang setempat itu orang Aceh nggak terlalu banyak sih bang. Kayak mayoritasnya bisa dibilang lah mayoritas tuh kok di kelas tuh orang Sumatera semua rata-rata. Iya. Kecuali pas di kos kan kayak orang kampung-kampungnya memang asli orang sini kan gitu. Beda lah bang kalau canggung kalau sama ini warga-warga setempat karena orang Aceh bang. Canggungnya kenapa? Karena bahasanya bang beda. Bahasanya. Kirain gara-gara ini kan karena Aceh dikenal dengan syariat Islamnya jadinya canggung untuk berbuat apa-apa, takut gitu. Iya bang, betul bang betul.
semua sih apa yang kita lakukan tuh kayak terasa kayak beda gitu. Iya sih. Nggak bebas bang kalau di sini. Kalau bagi aku bang ya. Sebenarnya nggak Dani doang yang merasakan itu, kami orang Aceh pun sebenarnya merasakan, tapi ya gimana ya, nggak salah itu, emang harus seperti itu. Iya karena keterbiasaan di sana lain, iya, di sini lain gitu. Terkejut gitu. Iya. Terus Sebenarnya kalau cowok doang nih yang keluar malam jam 10 jam sampai jam 12 itu biasa aja. biasa sih. aja. Cuman mungkin karena cewek, kodratnya cewek kan itu kan harus sesuatu yang harus dilindungi. Betul. Ya kan? Iya. Ya jadinya kan kalau kita bawa keluar malam-malam apalagi lewat jam 10 lewat jam 12 itu kan kayak kalau pikiran orang Aceh nih Orang Aceh. pasti kayak langsung nih, "Wis, dia tuh kok kayak gini sih, kayak orang nggak dididik sama ininya, jam segini masih keluar, nggak takut digini apa." Nah, itu pikirannya pasti pikiran yang aneh-aneh itulah karena Betul. keluarnya jam 10 ke atas malam. Makanya diterapkanlah seperti itu. Dan saya pun selama ngekos nih bang, kan deket tuh, misalnya kan saya nih kos, bapak kos saya nih kayak sebelah-sebelahan gitu, ada di kos itu rumahnya iya, gitu. iya. Biasanya bang kalau di tempat asal kan malam tuh nongkrong, hidupin musik, main gitar, Oh, iya, itu kayak iya. Party ya. party biasa lah kan gitu. Kalau di sini main gitar aja bang, Heeh. itu ditegur. Ditegur. Ditegur kayak mengganggu orang tidur katanya. Mungkin alasannya ya, Ya karena itu salah dekat kan. juga. Dekat sama. Soalnya kami kalau di kos kami nggak ada main gitar, udah main gitar. Ya mungkin karena bersebelahan Ya juga mungkin sama. karena kami sama bapak kos itu gabung gitu. Iya. Selain itu ada nih. Ada Ada. sih, Bang. Jadi sekarang tadi udah semester berapa? Kebetulan semester 4 nih bang. Semester 4, berarti bentar lagi Mau magang lah nih, masuk magang. semagang lah ini. Sudah ada ini nggak? Sudah ada apa tuh? Planning tempat magang. Planning mau magang di mana? Atau ada ikut program-program dari pemerintah kayak magang merdeka, MSIP. Kebetulan saya nih mengikuti program itulah bang, MSIB. Alasan Lagi nyoba lah nih bang. Nyoba. Kenapa gak mau magang mandiri aja? Iya. Gimana bang ya? Pastinya nih ya kita magang yang nyari namanya gajian, ada Iya. gajinya. Oh, ya, gitu. Itu paling penting tuh bang. Oh, berarti alasan utama Kan dapat- iya kalau magang MSIB ini kan digaji kan, setahu saya. Iya. Iya. Ada Dapat uang uang inilah, sakunya lah ya. per bulan. Itulah pilihan pertama saya tuh magang MSIB Di mana? Planningnya yang udah ada planningnya mau ambil di mana nih? di BTPN nih bang. BTPN. Sini ya. BTPN Syariah. Sebagai fasilitator pendamping. Selain itu kan Ada lagi. setahu apa tuh banyak kan kuotanya kan? Banyak kota 22 bang. 22. Target utama aku nih bang ya, reporter, semua reporter aku ambil bang. Reporter Trans 7, NTV, pokoknya semua aku ambil. Iya. Karena itu target utama. Fasilitator nih, BTPN Syariah ini planning kedua lah aku jadikan. Mungkin karena BTPN Syariah kan membuka kuotanya juga banyak. Lumayan banyak ya. Berbeda dengan mitra-mitra yang lain. Kalau kita tahu mitra-mitra lain itu cuma 11, 20, 20-an gitulah. Tapi kalau BTPN sampai ribuan. Betul. Mungkin karena itu juga ya banyak yang lewat di BTPN kemarin. Iya, kebetulan banyak juga nih kating-kating yang nyarani Ah. masuk BTPN aja, Iya. tes nyoba gini gitu kan. Kebetulan kawan abang nih kebetulan kawan abang nih lulus Iya. nih di BTPN, Ah. ada itu. Oh, ya nyobalah gitu ya. Sharing-sharing juga sama abang itu. Iya. Nanya. Pengalaman juga ya. Apalagi kami kan kemarin baru habis magang walaupun bukan MSIB. Itu juga karena kami tidak terlalu mencari tahu, gak ngelihat bahwasanya BTPN ini membuka kuotanya itu banyak. Jadinya ngambilnya asal-asalan. Yang penting ini perusahaan terkenal nih, ambil gas. Yang penting daftar lah, Bang. Yang Ah. penting daftar mitra lah. Antv, CNN, Trans TV. Pas diminta CV apa keahliannya? Saya jago mengedit di aplikasi Canva, Sama sih Bang, sama. CapCut. Ya, jadi mungkin ya kayak itulah kemarin kan karena CV-nya kami itu belum bagus. Jadinya ya
nggak ada yang keterima. Ada berapa ya, 3 yang di YHC WIB lah gitu lah namanya, lupa agak. Pokoknya itu udah lewat sampai tahap wawancara, tapi nggak lewatnya ya di situ, di verifikasi berkas. Itulah yang aku belum tahu tuh bang, berapa tahap tuh nanti tuh bang? Tahap Dari awal kalau udah daftar. Kalau nggak salah ya, nanti kalau emang kita udah daftar, itu nanti bakalan dikirim email yang pertama. Email bahwasanya kita tuh sudah lewat tahap penyeleksian berkas itulah, yang kayak kita kirim di awal tuh. Nanti kalau udah lewat itu akan ada tahap wawancara. Nah wawancara itu kayak mana tuh bang? Wawancara secara langsung atau online gitu? Kalau kami kemarin pas angkatan kami itu online. Online ya? Karena kayak Abang Seti kemarin tuh lewatnya di Sulawesi, jadi kan nggak mungkin kita ke situ. Oh iya. Bukan nggak mungkin ya, emang nggak bisa lah. Jadi ya wawancaranya online lewat Zoom. Itu nggak banyak loh, nggak banyak. Yang orang tuh cuma ngebuka lowongan 3 orang. Dan yang dari berapa ratus ribu orang, entah ratusan, pokoknya ribuan lah yang daftar di. Iya, banyak yang daftar. Dan yang lewat tahap wawancara itu cuma 12 orang. Masih sedikit banget. Termasuk Masuk abang. tapi sampai tahap wawancara doang. Karena CV orang tuh ngeri-ngeri kali. Abang tadi mengisi pengalaman kerja situ ada, ya pernah bekerja sebagai fotografer, videografer di ini lah, cuma bukan perusahaan gede, punya sendiri. Orang tuh pernah membuat film ini, pernah membuat ini, pas ditampilin situ langsung kayak ini. Jadilah cheat banget. Iya. Dan akhirnya pas wawancara pun public speakingnya keren. Terus persyaratan untuk magang di YHC itu emang agak susah sih. Orang tuh kayak apa ya, persyaratannya harus ada kamera minimal ini, harus ada stabilizer, harus siap bekerja di bawah tekanan. Iya. Memang ada syaratnya bang. Makanya jadinya ya udahlah, lewat. Ujungnya enggak lewat. Itu bang, kalau untuk wilayah itu kayak mana bang? Kan di portal MSIB itu kan, itu wilayahnya kayak ada kantor pusatnya. Oh iya. Ini kita daftar di kantor pusatnya. Sumbernya ya. Untuk sementara. Iya. Tidak apa-apa kan? Iya. Apa tadi? Kan kalau aku nih bang, aku kan daftar tuh di kantor pusatnya tuh. Itu nanti letaknya di mana tuh bang kalau? Kalau BTPN lah, BTPN tadi kan? Iya BTPN. Kalau nggak salah ya, kayak kawan abang si Lukman namanya. Dia tuh kemarin katanya BTPN tuh bisa kita pilih sendiri. Kita mau diletakkan di mana itu terserah kita. Kayak si Lukman tuh kemarin maunya dia ngambilnya ya di daerah dia sendiri, di Lukman Medan, Deli Serdang ya, dia mau ngambilnya di Deli Serdang. Cuman nggak tahu kemarin dia sendiri yang nggak bisa milih wilayah di mana. Jadi dia ditaruh di Sulawesi. Jauh entah seperti entah di Kalimantan. Iya di Kalimantan udah diurus, udah dia nanya juga lah, Dil kayak mana nih Dil, aku ambil di Deli Serdang tapi ditaruhnya malah di Kalimantan. Terus aku bilang ya udah aku ambil aja lah. Siapa tahu nanti ini, terus mikir dia nanti aku tinggal situ di mana, ini akhirnya agak jadilah dia ambil. Loh, itu kayak mana jadi itu bang? Kalau diambil? Nggak apa-apa sih, soalnya kalau kita sudah diterima nih, itu ada batas waktu, nanti dikasih waktu berapa hari, 3 hari. Misalnya nih kita kan daftar tadi 22 mitra kan, misalnya ada 5 mitra yang diterima nih, itu semua mitra tuh ngasih kita waktu 3 hari untuk mikir mau ambil apa enggak, mau nolak apa lanjut. Kalau lanjut nanti berkas-berkasnya langsung diurus sama orang tuh, dari biaya perlengkapan enggak sih, lebih ke biaya keberangkatan aja, transportasi sama nanti ada orang lah yang menjemput kita sampai situ, itu aja sih. Jadi ya kalau emang kita mau ambil, terus yang lainnya tolak. Cuman yang abang nggak tahu nih, kalau kita ini sudah setuju tapi tiba-tiba pas hari H kita nggak jadi, itu yang abang balikkan tahu. semua inilah, harus siap balikkan semua ini. Bisa jadi mungkin ya, karena udah ditanggung juga sama orang tuh, tiba-tiba kita nggak jadi ya. Udah di ACC nggak jadi.
karena ini kan program pemerintah. program pemerintah juga, jadi harus siap. Untuk apa lagi ya, ini sudah berapa menit, kayaknya sudah lama kali kita berbincang nih, dan apa ada kata-kata terakhir? Enggak, maksudnya kata-kata penutup lah dari Dani ini untuk penonton atau untuk calon-calon maba tahun 2025 ya. Iya. 2025 ya. Oh, 2025 nih yang masuk. Atau inilah motivasi para penonton, adik-adik kita nanti biar masuk di Unimal. Kenapa harus memilih Unimal? Karena di Unimal nih banyak abang-abang ganteng seperti abang ini. Astagfirullah. Nah, terus Apa lagi nih? nggak ada lagi. Udah lagi ya. Kalau gitu, karena narasumber kita juga sudah kehabisan kata-kata dan waktunya juga sudah lebih ya. Jadi mungkin sekian ya bincang-bincang santai kita pada hari ini. Saya Muhammad Fadil selaku host pada podcast kali ini. Saya Muhammad Dhani Ramadan selaku narasumber pada hari ini. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di waktu PCM Podcast. Waktu cerita mahasiswa. Yeay.